Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk ke bab berikutnya di dalam kitab Takrib karangan Imam Abi Suja, yang mana pada kesempatan ini kita akan membaca Kitabul Faraid wal Wasaya. Kitabul Faraidi wal Wasaya, kitab tentang faraid. Faraid wal Wasaya dan wasiat. Faraid itu adalah membicarakan tentang harta peninggalan. Harta peninggalan mayit atau harta peninggalan orang-orang yang mati. Wal warithuna minar rijali asyaratun. Wal warithuna, dan adapun orang yang mewariskan, yang bisa memberikan waris, minar rijali, yang dari pihak laki-laki, asyaratun adalah 10. Jadi orang yang bisa memberikan waris itu dari jalur laki-laki ada 10 macam. Al-ibnu, yang pertama adalah ibnu. Ibnu itu adalah anak laki-laki. Al-ibnu yang pertama itu adalah anak laki-laki. Kemudian wabnul ibni, anaknya anak. Anaknya anak itu berarti cucu. Anak laki-laki dari anak laki-laki. Itu namanya anaknya anak. Cucu laki-laki dari anak laki-laki. Itu ibnul ibni. Wa insafala, terus ke bawah. Anaknya anak, kemudian punya anak lagi, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki punya cucu, punya anak, maka itu namanya cicit, terus ke bawah. Itu. Wal abu, kemudian yang nomor 4, yang nomor 3 adalah bapak atau ayah. Bapak atau ayah, abah, bapak, ayah. Wal jaddu, dan kakek. Kakek itu adalah bapaknya bapak atau orang tua lakinya bapak, orang tua lakinya ayah, itu adalah kakek. Wa in ala, terus ke atas. Jadi bapaknya kakek itu, terus orang tua bapaknya kakek, dari jalur laki-laki terus ke atas, itu yang bisa memberikan waris. Cuma biasanya kadang orang itu kalau sudah jadi mbah itu sudah sepuh. Jarang orang yang kemudian menjadi bapaknya mbah masih hidup gitu. Jadi ada juga tapi sedikit. Yang banyak maksimalnya orang-orang Indonesia atau orang-orang sekarang punya cicit itu sudah tua sudah gitu. Punya cicit itu sudah umurnya lanjut gitu. Kalau punya cucu itu masih ada yang muda, artinya agak segar, masih sehat. Tapi kalau sudah punya cicit ini biasanya sudah agak sepuh. Apalagi cicitnya sudah punya anak, itu tambah sepuh lagi, sulit itu kita jumpai. Wal jaddu, dan kakek. Wa in ala, terus ke atas. Wal akhu, dan saudara laki-laki. Saudara laki-laki. Wal akhu, dan saudara laki-laki. Wa benul akhid, dan anak saudara laki-laki. Anak laki-laki dari saudara laki-laki, ponaan. Wa in tarakha, dan terus selanjutnya. Wal ammu, dan paman. Paman itu berarti saudara laki dari ayah, itu paman. Pak D laki,
Pak D laki itu adalah saudara sekandung, saudara laki-lakinya ayah. Itu Pak D yang lebih tua. Pak Le itu adalah saudaranya ayah yang lebih muda dari ayah, itu Pak Le. Jadi amun, kalau amun itu paman, baik itu saudara yang lebih tua dari ayah ataupun saudara yang lebih tua dari ataupun saudara yang lebih muda dari ayah, maka itu disebut amun. Amun. Wa benul ammi, dan anak laki-lakinya paman. Anak laki-lakinya paman. Saudara sepupu. Wa benul ammi, anak laki-lakinya paman. Wa in taba'ada, dan terus jauh, artinya anaknya paman, kemudian anak laki-laki dari anaknya paman, dan seterusnya itu. Wazauju, dan suami. Jadi suami memberikan ahli waris kepada siapa? Tentunya kepada istrinya. Jadi ketika ada orang meninggal, laki-laki misalnya, maka laki-laki ini punya istri misalnya. Kemudian laki-laki ini juga punya anak. Laki-laki ini juga punya saudara. Maka secara otomatis harta-hartanya itu akan dibagi kepada istrinya, kepada anaknya, dan kepada saudaranya dengan ketentuan-ketentuan yang nanti kita akan jelaskan kembali setelah ini, atau di belakang nanti akan ada. Wal maulal mu'tiku, wal maulal mu'tiku, dan orang atau maula itu juragan, al-mu'tiku yang memerdekakan budak, gusti. Jadi kalau sekarang barangkali tidak ada budak, tapi kalau dulu itu ada budak. Kalau dulu itu ada budak. Jadi orang yang memerdekakan budak itu atau sayyidnya budak itu bisa juga memberikan waris. Jadi ahli waris dari golongan pria atau laki-laki itu ada 10. Yang pertama adalah anak laki, yang kedua adalah anaknya anak laki. Anaknya anak laki terus ke bawah, artinya cucu terus ke bawah. Tapi ini dengan catatan yang dimaksud di sini anaknya anak laki, anak lakinya anak. Kemudian anak lakinya dari cucu laki, dari ayah laki, dari ayah, dari jalur ayah. Kalau jalur perempuan tidak bisa, nanti ini ada pembahasan lain sudah. Jadi ini yang dari jalur laki itu. Jadi ketika misalnya ada orang meninggal, mbah misalnya, meninggalkan anak, kemudian meninggalkan cucu, meninggalkan istri misalnya, bagaimana cara ahli warisnya? Anaknya misalnya ada 2, semuanya laki-laki, itu beda nanti dengan anaknya 3, yang 1 laki-laki, yang 2 perempuan, beda lagi nanti itu cara mempresentasikan harta-harta peninggalannya itu. Kemudian bapak, yang keempat adalah kakek, orang tua lakinya bapak itu kakek, dan seterusnya ke atas tuh. Kemudian saudara laki, saudara itu ada 2, ada saudara laki
ada saudara perempuan. Kemudian anak lakinya saudara. Dan seterusnya itu. Dan seterusnya itu artinya anak lakinya saudara laki-laki. Anak lakinya saudara laki-laki itu punya anak laki lagi. Berarti kalau tadi anak lakinya saudara itu adalah ponaan. Ponaan laki atau ponaan dari saudara laki, ponaan laki dari saudara laki. Kalau ponaan laki ini dari saudara laki-laki ini punya anak, maka itu disebut dengan anaknya kalau laki-laki cucu ponaan laki-laki. Cucu ponaan laki-laki itu maksudnya, dan seterusnya. Cucu ponaan laki-laki yang dari jalur laki-laki itu punya anak lagi. Terus itu begitu maksudnya. Kemudian paman. Kemudian anaknya paman. Walaupun sudah jauh. Suami, kemudian orang atau sayyid laki-laki yang telah memerdekakan budak. Wal warithatu minan nisa'i sab'un. Adapun yang mewariskan dari jalur perempuan sab'un ada 7. Jadi tidak sama. Kalau dari jalur laki ada 10. Kalau dari jalur perempuan ada sab'un 7. Berarti ada 3 yang tidak bisa mewariskan dari pihak jalur laki, dari pihak jalur perempuan, sementara dari pihak jalur laki bisa mewariskan. Nanti kita lihat mana yang tidak ada. Al-bintu yang pertama adalah anak perempuan. Anak perempuan. Al-bintu, anak perempuan. Wa bintul ibni, dan anak perempuan dari anak laki-laki. Berarti cucu perempuan dari anak laki-laki. Punya anak laki-laki, anak laki-laki itu punya anak perempuan. Nah, itu cucu perempuan dari anak laki-laki. Kalau cucu perempuan dari anak perempuan tidak termasuk di sini. Sama-sama cucu, tapi satu cucu dari anak perempuan dan satu cucu dari anak laki-laki. Maka yang bisa mewariskan itu adalah cucu perempuan dari anak laki. Sementara cucu perempuan dari anak perempuan ini tidak masuk di sini. Artinya tidak bisa. Jadi di dalam waris itu jangan hanya dipahami bahwa laki-laki itu akan mendapatkan bagian 2 kali lipat daripada perempuan. Dari satu sisi iya, tapi di sisi lain ada yang kemudian itu justru separuh dari harta peninggalan itu untuk diberikan kepada seorang perempuan. Nanti di belakang ada penjelasannya nanti. Biar tidak kemana-mana. Wal ummi. Nah, wal ummu. Yang ketiga adalah ibu. Jadi al bintu wa bintul ibni. Al bintu itu adalah anak perempuan. Wa bintul ibni adalah anak perempuan dari anak laki-laki, yaitu cucu perempuan dari anak laki-laki. Wal ummu ibu. Wal ummu ibu. Ibu. Ummi ibu itu mama. Wal jaddatu, dan nenek. Wal jaddatu, dan nenek. Nenek. Atau nenek itu adalah orang tuanya, orang tua perempuannya bapak itu juga nenek.
orang tuanya bapak, artinya ibunya bapak itu adalah nini. Itu. Ibunya ibu itu juga nini. Wal ukhtu dan saudari perempuan, saudari. Jadi saudari perempuan, saudara perempuan. Wazzaujatu dan istri, istri. Jadi bukan hanya suami yang memberikan warisan, istri juga memberikan warisan. Wal muwalatul mu'tiqatu dan gusti atau sayyidah, gusti perempuan yang telah memerdekakan, Jadi kalau dari jalur perempuan yang bisa memberikan waris itu adalah yang pertama anak perempuan, yang kedua anak perempuan dari anak laki-laki, yang ketiga ibu, yang keempat nenek, mbak bini, nyai atau uti. Kemudian yang keempat, yang kelima saudara perempuan, yang keenam istri, yang ketujuh adalah sayyidah. Berarti yang tidak ada perbandingannya, kalau dari pihak jalur laki-laki itu ada 10, kalau dari jalur perempuan itu ada 7. Berarti yang tidak ada di jalur perempuan itu adalah yang pertama ibnul ukhti. Nah, ini di jalur laki-laki ada anaknya ibnul akhi, anaknya saudara laki-laki, ponaan laki-laki dari saudara laki-laki. Di jalur perempuan anaknya saudari perempuan atau putri atau putranya saudara perempuan itu tidak bisa memberikan waris. Ponaan baik ponaan perempuan atau ponaan laki-laki dari saudara perempuan itu tidak ada. Betul. Tapi kalau ponaan laki-laki dari saudara laki-laki itu bisa memberikan waris, sama-sama ponaan. Ponaan laki-laki dari saudara laki-laki maka bisa memberikan waris, bisa mewariskan. Tapi kalau ponaan laki atau ponaan perempuan yang dari saudara perempuan itu tidak memberikan waris. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ammatun. Ammatun itu adalah bibi dari saudara bapak. Tidak ada. Bibi dari saudara bapak. Tidak ada. Yang ada adalah paman dari saudara bapak yang bisa mewariskan. Saudaranya bapak yang laki-laki yang disebut dengan paman itu bisa mewariskan. Tapi saudaranya bapak yang perempuan itu tidak bisa mewariskan, alias bibi. Bagaimana kalau saudara paman tapi dari saudaranya ibu? Tidak ada, tidak bisa mewariskan.
Apalagi bibi dari saudara ibu, tambah tidak ada. Bibi dari saudaranya ayah saja tidak bisa mewariskan, apalagi bibi dari saudaranya ibu juga tidak ada. Jadi ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang tidak ada dari perempuan itu adalah anaknya bibi tidak bisa mewariskan. Anaknya bibi, baik itu anak laki-laki tapi anaknya bibi, baik bibi itu adalah saudaranya bapak atau saudaranya ibu, maka tidak bisa mewariskan. Jadi saudara sepupu dari bibi, dari anaknya bibi tidak bisa mewariskan. Yang bisa mewariskan itu adalah saudara sepupu, itu adalah saudara sepupu laki-laki dari saudaranya ayah. Saudara laki-laki anaknya paman itu sesaudara dengan ayah, itu bisa saudara sepupu yang sama-sama, yang laki-laki bisa memberikan waris. Tapi saudara laki yang dari jalur anaknya bibi, walaupun bibi itu saudaranya paman, apalagi bibi itu saudaranya ibu, maka tidak bisa mewariskan. Jadi ada 3 yang tidak sama. Dari jalur laki-laki itu ada 10 yang bisa mewariskan, dari jalur perempuan itu ada 7 yang bisa mewariskan. Yang tidak ada di jalur perempuan, yang pertama itu adalah anaknya saudari, tidak dapat mewariskan. Anaknya saudara perempuan itu berarti ponaan, tapi untuk ponaan dari saudara perempuan bisa mewariskan. Kemudian yang kedua adalah saudaranya ibu, walaupun saudaranya ibu itu adalah laki-laki, yang disebut dengan Pak Lek, tapi Pak Lek atau Pak D dari jalur ibu, maka tidak bisa mewariskan. Apalagi bule dari jalur baik bapak ataupun dari jalur ibu, atau bude dari jalur bapak atau dari jalur ibu, itu tidak bisa mewariskan. Anaknya bule dari jalur ibu, atau anaknya bule perempuan dari jalur bapak dan juga dari jalur ibu, tidak bisa mewariskan. Yang bisa mewariskan hanya anak laki-lakinya Pak Le atau Pak D dari jalur bapak. Anak laki-lakinya Pak D atau Pak Le dari saudara atau dari jalur bapak, itu yang bisa mewariskan. Waman la yaskutu bihalin khamsatun. Waman, dan adapun orang la yaskutu yang tidak gugur bihalin seketika. Waman, adapun orang la yaskutu yang tidak bisa gugur bihalin dengan seketika, atau tidak bisa gugur, tidak bisa digugurkan. Khamsatun ialah 5. Khamsatun ialah 5.
Az-zaujani, yang pertama adalah pasangan suami dan istri. Az-zaujani, pasangan suami istri. Suami dan istri. Wal abawani, dan kedua orang tua, bapak dan ibu. Jadi kapanpun suami meninggal, maka istri pasti dapat warisan. Tidak bisa gugur itu. Kalau lain-lainnya bisa gugur, selain yang 5. Kapanpun istri meninggal, pasti suami dapat warisan. Tidak bisa digugurkan dengan alasan apapun itu. Wal abawani, dan kedua orang tua. Anak meninggal, maka pasti bapaknya itu dapat warisan. Anak meninggal, pasti ibunya dapat warisan. Jadi suami dan istri sudah 2, bapak dan ibu 2, berarti 4 sudah. Wal waladus sulbi, dan anak kandung. Anak kandung, bukan anak angkat, bukan, anak kandung. Kalau anak angkat itu dapat warisan apa tidak? Tidak dapat secara Islami. Yang dapat itu adalah anak kandung. Anak kandung. Apalagi misalnya anak angkat yang mengangkat anak itu sudah umur 25 misalnya, tambah nggak dapat itu. Jadi yang dapat itu, yang tidak bisa digugurkan itu adalah anak. Waman la yarithu bihalin. Waman, dan orang, la yarithu, yang tidak bisa mewariskan, bihalin, pasti dengan seketika, sab'atun, adalah 7. Jadi orang yang tidak bisa mewariskan itu sebanyak 7. Kalau orang yang bisa mewariskan, yang tidak bisa diganggu gugat, tidak bisa digugurkan, itu ada 5. Sekarang ada orang yang tidak bisa mewariskan. Yang pertama, al-abdu, budak. Jadi kalau ada budak misalnya punya harta, maka hartanya itu tidak bisa diwariskan. Tapi sekarang tidak ada sudah. Wal mudabbaru, dan budak mudabbar. Budak mudabbar itu adalah budak yang dengan perjanjiannya itu akan merdeka ketika sayyidnya, juragannya, gustinya mati. Maka secara otomatis merdeka. Itu adalah budak mudabbar. Jadi budak itu akan merdeka ketika sayyidnya mati. Ada perjanjian seperti itu. Artinya menjadi budak selama sayyidnya masih hidup, gustinya masih hidup. Wa umul waladi, yang ketiga adalah umul walad. Budak umul walad. Apa budak umul walad itu? Budak yang mengandung, yang hamil dari sayyidnya. Jadi kalau laki-laki dulu itu punya budak, ya bisa kapolong tedung itu. Cuma kalau sekarang tidak boleh itu, tidak ada itu sekarang sudah, tidak ada. Makanya di dalam Al-Quran, di dalam Islam itu diatur tentang persoalan perbudakan. Itu dalam rangka bukan membikin atau bukan bertujuan untuk melanggengkan tentang perbudakan, bukan. Tapi diatur tentang perbudakan itu dalam rangka untuk meniadakan perbudakan.
dalam rangka untuk meniadakan, untuk menghilangkan perbudakan. Dan alhamdulillah dengan perjalanannya Islam mengatur, memberikan ketentuan-ketentuan yang pada akhirnya kemudian kita nikmati hari ini. Sekarang tidak ada perbudakan di seluruh dunia, baik di dunia Islam sendiri, yaitu di daerah Arab dan sekitarnya, ataupun di dunia luar sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Jadi budak mudabbar. Nah, tentang persoalan ada teman-teman yang kemudian mencoba untuk menganalisa. Jangan-jangan syariat mengatur tentang istri 2, istri 3, istri 4, maaf ini sedikit keluar dari konteks. Istri 2, istri 3, dan istri 4 ternyata itu adalah sama seperti aturan budak, yang salah satu tujuannya adalah untuk meniadakan tentang perkawinan ganda. Artinya melakukan poligami dalam rangka untuk meniadakan itu, dalam rangka untuk meniadakan itu. Buktinya di dalam Al-Quran disebutkan terlebih dahulu masna 2, wa thulatha 3, wa ruba'a 4. Fa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau khawatir untuk melakukan atau untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, fa wahidatan, maka wajib 1. Sementara untuk orang-orang mau berbuat adil dengan seadil-adilnya itu sulit. Artinya ayat itu sebenarnya memberikan keran yang sangat sulit atau tertutup kepada orang untuk menikah lebih dari 1. Terlepas orang itu mengatakan masna 2, wasulasa dan 3, atau wasulasa ditambah 3. Berarti kalau wasulasa ditambah 3 itu kan 2 menjadi 5. Waruba'a dan 4, atau waruba'a ditambah 4, berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Tapi fa'in khiftum, maka hendaklah ketika engkau khawatir, engkau takut untuk berbuat adil di antara istri-istrinya, fawahidatan, maka harus 1. Itu adalah bagi pejuang-pejuang gender mengertikan, memahami kadangkala bahwa itu adalah menutup keran. Ayat itu menutup keran bagi seorang laki-laki untuk kawin lebih dari 1. Karena pada dasarnya seseorang baik laki-laki ataupun perempuan sulit untuk melakukan perbuatan adil. Ada yang menganalisa seperti itu. Terlepas analisa kesimpulan ini ditentang oleh banyak orang. Sama dengan memahami tentang ayat-ayat masalah perbudakan, hukum-hukum tentang perbudakan, yang intinya hukum-hukum itu untuk pelan-pelan mengeliminasi tentang persoalan perbudakan, sehingga perbudakan itu menjadi tidak ada di muka bumi ini. Dan alhamdulillah kita rasakan kita semuanya adalah sama-sama merdeka. Artinya tidak ada budak. Kalau di Indonesia pembantu bukan budak. Pembantu itu bukan budak. Kalau budak itu boleh dikumpulin tidur, boleh kumpul tidur. Tapi ketika misalnya ternyata budak itu kita kumpul tidur dengan budak itu, dan budak itu hamil, maka budak itu disebut dengan umul walad. Anak yang dilahirkan oleh budak ini secara otomatis
anak itu menjadi merdeka, dan perempuan yang melahirkan anak dari sayyidnya, maka secara otomatis pula budak itu akan menjadi merdeka. Nah, itu yang disebut dengan ummul walad. Jadi ketika melahirkan, maka secara otomatis tanpa syarat, tanpa ketentuan-ketentuan lain, budak itu yang awalnya menjadi budak, orang itu yang awalnya menjadi budak, maka akan merdeka. Kemudian yang tidak boleh mewarisi atau yang tidak bisa mewarisi, wal mukatabu. Mukatab, budak mukatab. Apa budak mukatab itu? Budak yang separuh merdeka atau sebagian merdeka, sebagiannya tidak. Itu budak mukatab. Atau merdeka separuh, itu budak mukatab. Budak itu kan dulu beli. Gitu. Jadi kalau misalnya si A, kita beli 1.000 rupiah menjadi budaknya saya, maka budak ini bisa menjadi merdeka, tidak menjadi budak tidak menjadi budak lagi, dengan catatan budak ini harus bisa mampu menebus 1.000 ke saya. Maka budak ini menyicil 100, 200, 300. Nah, dalam kondisi menyicil, dalam kondisi berusaha dengan sambil membayar cicilan untuk merdeka, maka budak itu disebut dengan budak mukatab. Nah, budak mukatab yang seperti ini tidak bisa memberikan warisan, baik kepada sayyidnya ataupun kepada lainnya. Bagaimana kalau kebetulan punya harta? Ya, walaupun punya harta kemungkinannya kecil, maka hartanya itu akan masuk kepada bank atau apa namanya, negara, Baitul Mal, bank harta, Baitul Mal. Kemudian itu budak mukatab namanya. Wal qatil, orang yang membunuh. Jadi orang-orang meninggal punya saudara laki-laki, maka saudara laki-laki ini mestinya punya warisan dari orang yang meninggal tadi. Atau orang meninggal itu punya anak, maka anaknya ini mestinya punya warisan, hak mendapatkan warisan dari bapaknya yang meninggal. Tapi kalau anak ini membunuh bapaknya, atau bapaknya mati karena dibunuh oleh anaknya, maka secara otomatis anaknya yang membunuh itu tidak mendapatkan warisan apa-apa. Atau saudaranya misalnya, yang sebelumnya secara syariat punya hak untuk mendapatkan warisan dari saudara yang meninggal, tapi kalau saudaranya yang membunuh, maka secara otomatis pula saudara yang ditinggalkan ini tidak akan mendapatkan harta peninggalan dari orang yang mati, tapi karena dibunuh olehnya. Itu namanya al-qatil, orang yang membunuh. Wal murtaddu, orang yang murtad, orang yang keluar dari agama Islam, itu namanya murtad. Jadi awalnya dia Islam, kemudian keluar, maka itu namanya murtad. Tapi kalau tidak pernah masuk Islam, tidak pernah masuk Islam, berarti dia kafir. Tidak pernah masuk Islam, berarti dia kafir. Cuma kemudian diperhalus lagi, kalau tidak pernah masuk Islam adalah non-Islam. Non-Islam. Padahal dia kafir. Non-Islam siapa? Kafir. Orang kafir siapa? Non-Islam. Tapi kalau orang itu pernah masuk Islam, itu namanya murtad. Tapi orang kalau bukan Islam kemudian masuk Islam, itu namanya
Hah? Mu'allaf. Itu namanya mu'allaf. Jadi orang murtad itu tidak bisa menerima warisan. Orang murtad itu tidak bisa menerima warisan. Atau orang murtad itu tidak bisa memberikan warisan. Tidak bisa mendapatkan warisan. Wa ahlu millataini, dan orang yang beda agama. Misalnya ibunya agamanya non-Islam. Maka orang yang mati ini tidak bisa memberikan warisan kepada orang yang walaupun itu ibunya. Kalau agamanya lain, maka tidak bisa. Dan orang itu tidak berhak dan tidak boleh menerima warisan dari orang yang meninggal itu. Jadi ada 7. Yang pertama adalah budak, yang kedua adalah budak mudabbar, yang ketiga adalah umul walad atau orang yang melahirkan, budak yang melahirkan anaknya gustinya itu, wal mukatabu dan budak mukatab. Yang kelima adalah orang yang membunuh. Yang keempat adalah orang yang murtad. Yang kelima adalah orang yang beda agama. Maka orang yang beda agama dengan mayit itu tidak bisa mendapatkan warisan. Tidak bisa mendapatkan warisan. Jadi orang budak tidak mendapatkan warisan. Kemudian baik itu budak yang disebut dengan budak mudabbar ataupun budak yang disebut dengan budak umul walad ataupun budak yang disebut dengan budak mukatab, atau yang tidak dapat menerima warisan juga adalah orang yang membunuh. Orang yang membunuh atau orang yang menyebabkan orang itu mati, itu termasuk orang yang membunuh. Tidak membunuh, tapi misalnya orang itu melonggarkan kampas rem sepedanya misalnya. Kemudian dia bawa sepedanya keluar, menjadikan mati. Gara-gara dia tidak sadar awalnya, kemudian ketika mau berhenti atau mau belokan, mau ngerem misalnya, ternyata lemnya blong misalnya. Karena ulah saudaranya misalnya, atau ulah kerabatnya misalnya. Maka saudara yang seperti itu, atau kerabat yang seperti itu, walaupun awalnya itu punya hak untuk mendapatkan warisan, tapi karena menjadi penyebab terbunuhnya si A, itu dihukumi seperti orang yang membunuh. Artinya apa? Tidak dapat menerima warisan. Dan orang yang keluar dari agama Islam itu juga tidak bisa menerima warisan. Atau orang yang beda agama, baik beda agamanya itu memang dari awal, atau beda agamanya itu disebabkan oleh murtad. Jadi kalau murtad itu artinya sebelumnya agamanya Islam, keluar. Kalau beda agama, kemungkinan dari awal memang tidak agama Islam. Bisa saja ada orang mu'allaf baru masuk Islam, kemudian dia mati, hartanya banyak. Sementara mu'allaf ini, orang yang baru masuk Islam ini, ibunya ada, tapi tidak masuk Islam. Maaf, mungkin anaknya ada, tapi tidak masuk Islam. Saudaranya ada, tapi tidak masuk Islam. Dia masuk Islam, bahkan istrinya ada,
tapi tidak masuk Islam. Maka walaupun dia itu meninggalkan kerabat orang-orang secara syariat, kalau seandainya dia masuk Islam itu dapatkan warisan, tapi karena dia beda agama, tidak masuk Islam, tidak sama agamanya, tidak Islam, seperti orang yang meninggal ini, maka tidak berhak untuk menerima warisan dari harta peninggalan orang tadi itu. Wa aqrabul asabati, wa aqrabul asabati, ini barangkali mungkin kita akan teruskan pertemuan yang akan datang. Barangkali sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan, baik yang berkaitan dengan tadi yang kita jelaskan atau mungkin pada hal-hal yang tidak dijelaskan malam ini, di luar penjelasan malam ini, tidak apa-apa, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pak Ustadz, saya akan bertanya. Yang pertama, ada orang tua, bapak atau ibu, mewariskan salah satu anaknya tanpa sepengetahuan anak yang lain. Ini hukumnya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya mengangkat anak mulai dari kecil bayi dan telah dilegalkan oleh pemerintah, sifatnya jadi sudah sah legal, apakah punya hak yang sama dengan anak kandung? Itu yang kedua. Yang ketiga, ada bapak telah meninggal dan meninggalkan seorang istri dan anak-anak yang sudah berkeluarga. Bagaimana cara pembagiannya sama istri dan anak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, ada orang tua mewariskan hartanya kepada salah satu anaknya dan tidak ngomong-ngomong kepada anaknya yang lain. Misalnya, itu tidak mewariskan namanya itu. Yang namanya orang mewariskan itu orangnya mati. Artinya kalau mati, orang itu tidak bisa ngomong. Kalau masih bisa ngomong, itu tidak mati orang itu. Jadi yang disebut dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang mati itu. Harta milik orang yang mati itu namanya harta warisan. Kalau dia masih hidup, kemudian membagi-bagikan hartanya, itu bukan mewariskan, tapi memberi. Entah berberi itu namanya hibah, memberikan cuma-cuma, hibah namanya itu. Tapi kalau kemudian orang itu ketika hidup berpesan, nanti kalau saya mati, tolong harta saya sedekahkan kepada Masjid An-Nur semuanya, misalnya, maka itu bukan warisan, itu namanya wasiat. Nah, nanti wasiat itu yang akan dijelaskan kemudian. Kalau misalnya berwasiat hartanya semuanya harus diberikan kepada Masjid An-Nur tanpa persetujuan anak-anaknya, maka yang jelas tidak sah. Karena hartanya itu adalah ada hak-haknya anak di situ. Tapi kalau dapat persetujuan dari anaknya semuanya ikhlas dan dapat menyetujuinya semuanya, walaupun 100% misalnya diberikan kepada masjid, boleh. Tapi kalau sampai ketentuannya sampai 100% diberikan kepada masjid semua, itu tidak boleh. Jadi tidak boleh lebih dari separuh harta peninggalan itu yang diberikan kepada, diwasiatkan kepada, untuk diberikan kepada masjid atau kepada orang lain. Jadi itu bukan waris namanya itu,
bukan waris. Itu hibah. Hibah. Jadi kalau orang masih hidup, entah orang tuanya sendiri, memberikan barangnya kepada anaknya, kepada orang lain, itu namanya hibah. Kalau wakaf, beda. Wakaf itu adalah memberikan sesuatu kepada nazir untuk dipergunakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, seperti madrasah, seperti masjid. Nah, orang yang menerima itu namanya nazir, pengurus, itu loh, pengurus namanya. Orang yang menerima wakaf itu namanya pengurus. Tapi kalau orang yang menerima hibah itu adalah pemilik nanti. Jadi boleh oleh orang yang menerima hibah itu, hartanya kalau sudah diterima itu menjadi miliknya, boleh dijual, boleh diberikan kepada orang lain, boleh terserah, karena sudah menjadi miliknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada anak angkat, dari kecil sudah kumpul dengannya, maka kemudian apakah anak itu dapatkan warisan? Secara Islam tidak dapat. Secara Islam tidak dapat. Walaupun karena tidak ada hubungan, yang namanya warisan itu ada hubungan seperti yang ditentukan tadi. Kalau laki-laki ada 10 orang. Kalau dari jalur perempuan ada 7 orang. Maka selain itu, maka tidak dapat. Jadi tidak ada di situ anak angkat, tidak ada. Jadi anak di situ adalah wal waladus sulbi, anak kandung, anak darah daging sendiri. Itu. Anak kandung. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan nomor 3, barangkali nanti kita akan langsung praktekkan pertemuan yang akan datang. Insya Allah ada di situ penjelasannya. Jadi kalau si A meninggal, yang meninggal ini meninggalkan ini berapa nanti? Nah, nanti di sini akan ada penjelasannya nanti. Dan siapa saja akan dapat. Barangkali itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tadi masalah waris yang diberikan kepada hak waris. Bagaimana hukumnya kalau memberikan pewaris memberikan hak warisnya berdasarkan hasil kesepakatan antara keduanya, tidak melalui peraturan yang ini, tapi menerima semuanya itu sama-sama menerima, sepakat artinya. Bagaimana hukumnya itu? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maka mestinya begini, misalnya ada anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau secara hukum positif artinya hukum Indonesia, maka anak laki-laki dan anak perempuan ini sama mendapatkan hak, sama-sama mendapatkan hak yang sepadan antara anak perempuan itu dengan anak laki-laki. Tapi kalau di dalam Islam, anak laki-laki itu adalah dapat 2 kali lipat dari bagian anak perempuan. Ini kemudian kadangkala memberikan pertanyaan kembali, bagaimana kalau anak laki-lakinya ini mulai kecil pergi dari rumah, misalnya. Sementara anak perempuannya kumpul dengan orang tuanya, artinya bekerja bersama. Kan enak di laki-lakinya, sudah tidak ikut mencari uang, tapi bagiannya lebih banyak. Maka tetap itu, artinya tetap laki-laki itu tetap lebih banyak daripada perempuan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagi anak laki-laki, bagi orang laki-laki itu mendapatkan
bagian 2 kali lipat bagiannya perempuan. Kalau misalnya akan dibagi kemudian melalui musyawarah dan akan dibagi rata, tidak berpikir itu adalah laki-laki ataupun itu adalah perempuan, apakah boleh? Maka mestinya dibagi dulu secara hukum syariat, maka kemudian misalnya dibagi 3 dulu, kalau anak perempuan dengan anak laki-laki, misalnya tidak ada meninggalkan lain-lain lagi, cuma tinggal anak perempuan dan anak laki-laki itu tok. Mbak tidak ada, istri tidak ada, pokoknya cuma ada anak laki-laki dan anak perempuan tok. Maka dibagi 3, perempuannya dapat 1 bagian, laki-lakinya dapat 2 bagian. Setelah selesai kalau ingin sama, silakan kasihkan kepada yang perempuannya. Yang 1 bagian itu dibagi 2 lagi. Artinya, misalnya uang ini kalau peninggalannya misalnya ada 100 juta misalnya, ada 100 juta. Dibagi 3, maka kalau dibagi 3 itu ketemu 33 juta, 3 dan seterusnya itu. Maka 33 juta ini diberikan dulu kepada pihak perempuannya, kemudian 66 juta, sekian itu dikasihkan laki-lakinya. Setelah itu kalau ingin sama misalnya, bermaksud dibagi sama, pihak laki-lakinya ini memberikan sebagian dari bagiannya dia, yaitu 1 dari 2 bagian tadi itu, yaitu 33,3 dibagi 2, sehingga kira-kira misalnya akan ketemu 16, sekian. Nah, 16, sekian itu dikasihkan. Tidak apa-apa seperti itu. Atau misalnya itu yang akan lebih bagus. Atau misalnya diajak rembu. Kalau ridho rela, ya nggak ada persoalan, namanya ridho. Bahkan sudahlah, harta warisan saya yang mestinya saya dapat hak sekian, saya nggak akan ngambil, saya akan kasihkan sampean. Sudah selesai, nggak ada persoalan. Nggak ngambil sama sekali, apalagi hanya dibagi 2, tidak ngambil sama sekali, tapi ridho dan ikhlas orang itu dan mengijab kabulkan warisan saya, haknya saya tidak akan ambil, saya akan ambil dan saya akan berikan sampean semua. Selesai sudah. Tidak ada persoalan. Ini kalau misalnya mau mengikuti aturan ketentuan syariat, maka boleh seperti itu. Tapi kalau misalnya di balik itu ada niatan untuk memberikan, ya silahkan, tidak ada persoalan itu. Yang tidak boleh itu ketika dipaksa. Ketika dipaksa. Kamu harus memberikan sama dengan saya, sementara dia tidak ikhlas, ya tidak bisa. Yang laki-lakinya, yang saudara laki-lakinya tidak ikhlas, tidak bisa. Anak laki-lakinya tidak bisa. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Nama saya Saiful Bakri, Ketua Takmir Masjid An-Nur. Akan bertanya satu masalah. Ada seseorang suami istri yang tidak mempunyai anak, dan juga bapak ibunya juga tidak ada, hanya tinggal berdua. Mereka mempunyai banyak harta. Lalu di antara berdua itu sudah meninggal, tidak sempat memberikan wasiat tentang harta yang dimiliki. Ketika satu keluarga yang demikian itu terjadi, siapakah yang berhak untuk memberikan, apakah itu hibah ataukah itu waris? Inilah yang menjadi pertanyaan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang suami istri tidak punya bapak ibu, sudah tidak ada, tidak punya anak-anak, tidak ada, tidak punya saudara, pokoknya tidak punya siapa-siapa, hanya ada orang itu. Lalu meninggal istrinya, maka hartanya itu menjadi milik suaminya semua. Atau meninggal suaminya, maka hartanya itu akan menjadi milik istri semua. Nah, kalau pertanyaannya kemudian suaminya meninggal, semuanya hartanya menjadi milik istrinya. Maka kemudian istrinya ini juga lama-lama meninggal juga. Nah, ini hartanya milik siapa? Atau sebaliknya, istrinya meninggal, maka harta ini menjadi milik suaminya semua. Karena tidak ada anak, tidak ada saudara, tidak ada siapa-siapa sudah. Maka akan menjadi suaminya. Lama-lama suaminya juga meninggal. Maka hartanya ini akan menjadi siapa, milik siapa? Maka hartanya itu dikembalikan atau diambil oleh negara. Dikembalikan atau diambil oleh negara. Kalau dalam bahasa syariatnya itu adalah ada baitul mal. Baitul mal. Baitul mal ini seperti apa namanya? Barangkali mungkin kalau kayak di Indonesia itu hampir sama dengan Basnas lah. Itu. Jadi sebuah lembaga yang mengelola kekayaan, dan kekayaan itu pada akhirnya nanti akan juga diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan kepedulian, yang butuh perhatian gitu. Itu. Sehingga ngurusi orang-orang terutama kayak orang-orang telantar dan seterusnya. Itu nanti diambilkan oleh apa namanya, harta dari Baitul Mal itu sendiri atau harta dari negara. Kalau sudah tidak ada lagi, tidak ada wasiat apa-apa, ya kembali kepada negara. Cukup sementara, mudah-mudahan manfaat, barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين